Alur cerita global superpowers, Awakening the Divine Purple Thunder at the Beginning, chapter ke-55-56. 6 hari berlalu dalam keheningan latihan yang intens. Su Jingming melangkah mendekati meja resepsionis. Tolong periksa ini dengan Thunder Crystal Core ini. Berapa lama durasi yang bisa kudapatkan untuk berlatih di lantai 100? Mata sang resepsionis membelalak seketika melihat kilauan energi yang terpancar. Thunder Crystal Core tier 4 dalam jumlah yang sangat banyak. Ia mulai menghitung dengan tangan gemetar. 1 tier 4 peak, 3 tier 4 upper, 1 tier 4 middle, dan 4 tier 4 lower. Total semuanya bisa ditukar dengan durasi pemakaian ruang latihan selama 37 jam, ucap sang resepsionis dengan nada yang masih tidak percaya. Di dalam hatinya, sang resepsionis bergumam penuh kekaguman. Aku sudah bekerja di sini selama 2 tahun, tapi sangat jarang melihat seseorang menukarkan Thunder Crystal Core tier 4 sebanyak ini sekaligus. Tidak kusangka pemuda setampan dan semuda ini memiliki kekuatan mengerikan hingga mampu mengumpulkan 9 Thunder Crystal Core tier 4. Rahasia apa yang ia miliki hingga bisa sekuat ini? Su Jingming bertanya dengan tenang. Durasi pemakaiannya bisa digunakan secara terpisah, bukan? Resepsionis itu tersentak dari lamunannya dan menjawab dengan cepat, tentu saja. Setelah kau selesai melakukan meditasi atau pengamatan, kau cukup melakukan tap pada perangkat di depan pintu untuk menghentikan hitungan waktunya. Su Jingming mengangguk singkat, baiklah. Singkat cerita, waktu berlalu hingga tiba di sore hari yang syahdu, tepat sebelum perayaan Imlek dimulai. Tiba-tiba dering telepon Su Jingming memecah keheningan ruangan. Ternyata itu adalah panggilan dari Song Qiuyun. Dengan nada ceria, Song Qiuyun menyapa dari seberang telepon. Jingming, coba tebak sekarang aku sedang ada di mana? Su Jingming tersenyum tipis dan menjawab instan. Kau pasti sedang berada di Thunder Realm. Suara Song Qiuyun terdengar terkejut. Kok bisa tahu? Su Jingming terkekeh pelan. Selain di Thunder Realm, tidak ada tempat lain yang memiliki kilatan petir konstan dan sebanyak itu. Song Qiuyun tertawa kecil. Baiklah, lupakan soal cahaya petir itu. Sebenarnya aku dan senior Cusuan ingin memberikan kejutan kepadamu, tapi karena kami lupa meminta alamat tempat tinggalmu, terpaksa aku menelepon untuk bertanya langsung. Su Jingming sedikit terkejut. Senior Jiang datang juga. Suara Jiang Cusuan tiba-tiba masuk ke dalam percakapan dengan nada bercanda. Kenapa? Yang hebat ini tidak senang jika aku datang berkunjung? Su Jingming segera menjawab dengan sopan. Mana mungkin, tentu saja aku sangat senang kalian bisa datang ke sini. Kirimkan saja lokasi kalian sekarang, aku akan segera pergi menjemput kalian. Sebelum berangkat, Su Jingming men-scan kartunya pada mesin sensor dan sebuah notifikasi muncul di layar. Ruangan nomor 6 telah selesai digunakan, sisa durasi pemakaianmu adalah 4,5 jam. Tersisa 4,5 jam lagi. Aku tidak yakin waktu sesingkat ini cukup untuk memahami teknik perubahan petir menjadi wujud cair. Jika pemahaman ini masih buntu, terpaksa aku harus kembali mempertaruhkan nyawa di zona badai petir sekali lagi. Cerita kemudian berpindah saat Su Jingming akhirnya bertemu dengan Song Qiuyun dan Jiang Cuxuan. Saat mata mereka bertemu, Jiang Cuxuan tampak sangat terkejut melihat aura yang dipancarkan Su Jingming. Bukankah baru 20 hari kita tidak bertemu? Tapi kenapa aku merasa level kekuatanmu sudah naik lagi? Song Qiuyun pun ikut terperangah. Apa? Kau naik level lagi dalam waktu sesingkat ini? Su Jingming hanya tertawa kecil menanggapi keterkejutan mereka. Saat latihan kemarin aku sempat mengalami sedikit hambatan, tapi beruntung aku berhasil melakukan terobosan ke level 3 top tier. Jiang Cuxuan menggelengkan kepala takjub. Aku curiga saat lulus nanti kau mungkin sudah mencapai tingkat Grandmaster level 7. Membandingkan kemajuan diri sendiri denganmu benar-benar hanya akan membuatku merasa iri. Su Jingming mencoba mengalihkan pembicaraan. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Omong-omong, berapa banyak poin yang kalian habiskan untuk bisa masuk ke tempat ini? Song Qiuyun menjawab, kami membeli pas B rank yang hanya berlaku selama 2 hari. Harganya cukup mahal, 1000 poin per orang. Su Jingming terdiam sejenak, menghitung di dalam kepalanya. 1000 poin hanya untuk 2 hari, jika dikonversikan ke mata uang Daxia Coin, itu setara dengan 10 juta wol. Benar-benar biaya yang fantastis hanya untuk kunjungan singkat. Su Jingming kemudian mengantar mereka ke kediamannya. Di lantai 2 ada 4 kamar kosong. Selain kamarku, kalian bebas memilih kamar manapun yang kalian sukai. Song Qiuyun tersenyum manis, pakai 1 kamar saja sudah cukup bagi kami berdua. Su Jingming mengangguk paham. Oke. Kalau begitu kalian istirahatlah dulu di atas. Nanti jika kalian sudah siap, aku akan mengantar kalian mencari makan malam. Namun Song Qiuyun menolak dengan halus. Malam Imlek hanya terjadi setahun sekali.
Jadi makan malam spesial ini pastinya harus dilakukan di rumah agar lebih terasa hangat. Cuksuan menimpali dengan penuh percaya diri, kami sudah menyiapkan semua bahan masakan segar sebelum berangkat tadi. Su Jingming menaikkan alisnya, kalian berdua bisa memasak juga. Song Ki-uyun membusungkan dada dengan bangga, tentu saja, aku dan senior Cuksuan adalah ahlinya di dapur. Su Jingming tertawa mendengar semangat mereka, oke kalau begitu hari ini aku akan menjadi asisten kalian di dapur. Jiang Cuksuan tertawa renyah, haha, boleh juga, asisten tingkat top tier. Cerita berpindah ke momen makan malam yang penuh kehangatan. Su Jingming menyandarkan punggungnya sambil mengelus perut. Kenyang sekali, aku benar-benar tidak menyangka. Kalau masakan kalian berdua ternyata sangat lezat. Jiang Cuksuan tersenyum bangga, jelas dong siapa dulu kokinya. Tiba-tiba dari balik jendela kaca, ledakan kembang api mulai menghiasi langit malam dengan warna-warni yang memukau. Song Ki-uyun menatap pemandangan itu dengan mata berbinar. Ini adalah malam Imlek yang sangat spesial. Bagaimana kalau kita ke atap? Ayo foto bersama untuk kenang-kenangan. Su Jingming mengiyakan dengan semangat, oke gas, ayo ke atas. Mereka bertiga berjalan menuju area terbuka di atap, menikmati simfoni ledakan kembang api yang memecah kesunyian malam. Mereka mengambil banyak foto, mengabadikan tawa dan keceriaan di tengah perayaan malam Imlek tersebut. Di tengah keriuhan itu, Su Jingming bergumam dalam hati dengan penuh syukur. Sejak sistem ini muncul dalam hidupku, segala hal di sekitarku benar-benar berubah secara drastis. Malam Imlek seindah dan sehangat ini, baru pertama kali ini aku bisa merasakannya secara nyata. Singkat cerita, keesokan paginya yang cerah. Su Jingming berkata dengan nada sedikit tidak enak hati, maaf ya sudah merepotkan kalian. Baru hari pertama Imlek, aku sudah mengajak kalian untuk pergi ke tempat lelang. Jiang Cuksuan menanggapi dengan santai, jangan terlalu kaku begitu Jingming. Kami tidak merasa direpotkan sama sekali. Song Ki-uyun mengangguk setuju, benar. Lagi pula aku juga berencana membeli beberapa perlengkapan baru di sana. Tak lama kemudian, senior Jiang Luo datang menghampiri mereka dengan senyum lebar. Jiang Luo bertanya dengan nada menggoda, Jingming, siapa dua gadis cantik di sampingmu ini? Su Jingming segera memperkenalkan mereka. Senior Luo, kenalkan, mereka adalah temanku dari Universitas Modu. Ini Song Ki-uyun mahasiswi tahun pertama dan Jiang Cuksuan mahasiswi tahun kedua. Su Jingming juga memperkenalkan seniornya kepada mereka berdua. Dan ini adalah seniorku Jiang Luo. Jiang Cuksuan dan Song Ki-uyun menyapa dengan sopan. Halo, salam kenal senior Jiang. Di dalam hati Jiang Luo merasa sangat takjub dan sedikit iri. Juniorku ini memang luar biasa hebat, dia bisa memiliki dua teman wanita secantik ini di sisinya. Terlebih lagi mereka terlihat sangat akur satu sama lain. Dalam hal ini aku benar-benar kalah jauh darinya. Jiang Luo kemudian berkata dengan royal, ayo kita masuk ke dalam. Tiket masuk untuk kedua nona cantik ini, biar aku saja yang menanggungnya. Su Jingming tersenyum lebar, terima kasih banyak senior, kau memang yang terbaik. Di tengah perjalanan menuju ruang utama, langkah Su Jingming terhenti sejenak saat melihat seorang pria berambut kuning yang sedang merayu seorang wanita. Pria berambut kuning itu berkata dengan nada menjilat, kakak Wanying memang luar biasa. Selain memiliki koneksi untuk mengajak kita ke Thunder Realm, kita bahkan bisa masuk ke pelelangan eksklusif ini. Kudengar orang lain harus merogoh kocek hingga 10 juta Daxia Coin hanya untuk mendapatkan pas masuknya. Seorang pria berjas hitam di samping mereka tertawa meremehkan, haha. Hanya orang bodoh yang sudi membayar 10 juta hanya untuk selembar tiket. Mendengar perkataan sombong itu, Song Ki-uyun berbisik dengan nada kesal. Mereka itu dari keluarga mana? Kenapa bicaranya sombong sekali? Jiang Luo menjelaskan dengan suara rendah. Wanita itu adalah Li Wanying, putri sulung dari keluarga Li. Mereka adalah pemimpin dari 6 keluarga besar yang menguasai Secret Realm ini. Kepala keluarga mereka adalah wakil kepala kehormatan Thunder Martial Hall yang kekuatannya akan segera naik ke level 7. Bahkan kakaknya sudah mencapai level 4 peak di usia 27 tahun. Jadi wajar saja jika sifatnya agak arogan. Su Jingming menatap sosok wanita itu dengan dingin. Generasi tua dan mudanya sama-sama memiliki bakat hebat, pantas saja Li Wanying ini sangat arogan dan memandang rendah orang lain. Jiang Luo mengangguk setuju benar. Oh iya, ngomong-ngomong soal kakaknya Li Xianglin, dia memiliki kemiripan denganmu. Dia juga pengguna senjata long spear, namun bedanya dia adalah tipe enhancement. Sedangkan kau adalah tipe lightning yang lebih destruktif. Tak terasa mereka telah sampai di depan pintu besar yang megah. Kita sudah sampai, selamat datang di acara pelelangan Akbar Thunder Secret Realm. Lelang Imlek ini adalah perhelatan yang sangat prestisius.
Mereka yang diizinkan masuk ke sini bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka semua adalah individu kaya raya dan berpengaruh dengan modal minimal lebih dari 100 juta. Totalnya ada sekitar 800 tamu undangan terpilih yang hadir hari ini. Setiap kursi memiliki nomor khusus. Di sandaran tangan sebelah kanan terdapat layar digital canggih untuk melakukan penawaran. Kau hanya perlu memasukkan harga di layar itu dan klik konfirmasi. Setelah itu, kau tetap harus mengangkat tangan secara fisik sebagai formalitas bid. Su Jingming mengangguk paham, aku mengerti mekanismenya. Jiang Luo melanjutkan, lewat layar digital ini kau juga bisa memantau barang apa saja yang akan dilelang. Jadi kau bisa menyusun strategi dan bersiap lebih awal. Su Jingming mulai menggeser layar di hadapannya. Baik, aku akan melihat daftar barangnya terlebih dahulu. Di dalam hati Su Jingming mulai memindai daftar yang muncul. Tanaman langka, Thunder Core, Battle Suit, hingga sumber daya tingkat S-Rank. Total ada 108 item yang akan dilelang hari ini, dan jenisnya benar-benar beragam serta menggiurkan. Jiang Luo memperhatikan ekspresi Su Jingming, lalu berujar, apa kau merasa kualitas barangnya kurang karena hanya mentok di S-Rank? Bagiku sih ini sudah sangat luar biasa. Jika ada barang tingkat SS, harganya pasti akan selangit dan kita tidak akan sanggup membelinya. Su Jingming menjawab sambil tersenyum. Iya. Kau benar juga, senior. Song Qiuyun yang duduk di sebelahnya berbisik penasaran, Jingming, dari semua daftar ini, barang apa yang paling kau incar? Su Jingming menjawab dengan tenang, ada beberapa barang yang cukup menarik minatku, tapi aku ingin mendengar penjelasan dari pembawa acara terlebih dahulu sebelum membuat keputusan final. Di dalam benaknya, Su Jingming sudah menandai dua target utama. Yang pertama adalah sebuah long spear S-Rank dengan harga awal 500 juta. Azure Sky Black Dragon Spear, si rank milik kuku memang sudah saatnya dipensiunkan. Target kedua adalah paket berisi 5 buah Thunder Courtier 4 Lower dengan harga awal 40 juta. Membeli paket ini jauh lebih efisien waktu daripada aku harus berburu bis di zona berbahaya. Suasana gedung tiba-tiba menjadi hening saat sang moderator naik ke atas panggung. Hadirin sekalian, selamat datang di pelelangan megah yang diselenggarakan oleh Thunder Martial Hall. Kali ini kami menghadirkan total 108 item pilihan yang luar biasa. Barang pertama sebagai pembuka adalah Isagrass A Rank berusia 30 tahun. Tanaman ini mampu meningkatkan 50 poin spirit bagi pengguna di bawah level 5. Kita buka dengan harga awal 20 juta, dengan kenaikan bid minimal 100.000. Seruan penawaran mulai bersahut-sahutan dari bangku peserta. Mereka saling menaikkan harga dengan sengit hingga akhirnya penawar tertinggi berhasil memenangkan item pembuka tersebut. Waktu terus berjalan dalam tensi yang panas. 1 jam kemudian, moderator kembali bersuara dengan lantang. Barang lelang selanjutnya, nomor 36, 5 buah Thunder Core, tier 4 lower. Harga awal dibuka pada angka 40 juta. Setiap kenaikan bid minimal adalah 200.000. Mata Su Jingming langsung menajam. Di dalam hatinya ia bergumam, akhirnya barang incaranku muncul juga. Su Jingming tidak menunggu lama dan langsung memberikan penawaran pertamanya. Kursi nomor 0310, 41 juta. Namun, tak mau kalah, peserta lain menyahut kursi nomor 0708, 41,8 juta. Su Jingming sedikit terkejut melihat antusiasme peserta lain. Ternyata peminatnya cukup banyak juga. Jika begini, aku harus segera memasang harga tinggi untuk menekan mental mereka dan membuat mereka takut untuk bersaing. Suasana di ruang lelang semakin tegang saat Su Jingming kembali mengangkat tangannya dengan tenang namun penuh penekanan. Kursi nomor 0310, 46 juta. Moderator pelelangan memandang sekeliling dengan tatapan provokatif, mencoba memancing adrenalin para peserta. Apakah masih ada yang ingin menambah penawaran? Thunder Core Tier 4 sangat jarang dijual bebas di pasaran. Jika sampai terlewat hari ini, entah berapa lama lagi kalian harus menunggu untuk menemukannya kembali. Suasana hening sejenak. Moderator mulai menghitung mundur dengan lantang. 46 juta pertama, 46 juta kedua. Tidak ada lagi yang berani menimpali. 46 juta ketiga. Tok, terjual. Selamat untuk tuan di kursi nomor 0310. Proses administrasi dan penyerahan barang secara resmi akan dilakukan segera setelah seluruh rangkaian lelang ini berakhir. Su Jingming sedikit terkejut dengan kemenangannya yang terasa begitu cepat. Langsung terjual begitu saja, gumamnya pelan. Jiang Luo yang duduk di sampingnya segera memberikan penjelasan. Thunder Martial Hall dan keluarga-keluarga besar Esper lainnya
biasanya memiliki stok Thunder Core dalam jumlah masif untuk internal mereka. Hanya esper solo atau petualang independen yang akan mati-matian membelinya di tempat lelang seperti ini. Lagi pula, caramu menawar tadi benar-benar agresif. Sekali bid kau langsung menambah 5 juta, itu membuat yang lain langsung mundur teratur karena mereka tidak memiliki penghasilan sebanyak dirimu. Lanjut, Jiang Luo. Namun, Jiang Luo tampak penasaran. Tapi untuk apa kau membeli Thunder Core tier 4 sebanyak ini sekaligus? Bukankah secara finansial jauh lebih menguntungkan jika kau berburu Thunder Beast sendiri di alam liar? Aku merasa penguasaan elemen petir milikku akan segera naik tingkat ke tahap berikutnya. Jadi aku ingin mencoba melakukan terobosan sekaligus dengan bantuan inti energi ini. Mata Jiang Luo membelalak tidak percaya. Astaga, kau sudah akan menembus tahap kondensasi cairan secepat ini? Aku saja baru bisa mencapai tahap sulit itu saat sudah berada di akhir tahun keempat masa kuliah. Kau ini benar-benar seorang monster dalam wujud manusia, seru Jiang Luo dengan nada takjub sekaligus iri. 2 jam kemudian, atmosfer di dalam gedung lelang mencapai puncaknya saat moderator mengeluarkan sebuah kotak panjang yang memancarkan aura luar biasa. Item lelang nomor 98, sebuah mahakarya senjata S-Rank, Flowing Cloud Golden Edge Spear. Ini adalah senjata buatan Artificer Master Yuan yang legendaris dengan panjang total mencapai 2,1 meter. Moderator mulai menjelaskan spesifikasi teknisnya dengan penuh semangat. Gagangnya menggunakan paduan A-Rank alloy, yaitu kemir alloy yang solid, sementara bagian ujung spear ini menggunakan Jifeng alloy, logam paling tajam dan terkuat yang pernah ada di jajaran S-Rank alloy. Bisikan-bisikan penuh kekaguman mulai menjalar di antara para peserta. Artificer Master Yuan, bukankah sudah 1 atau 2 tahun ini tidak menempa senjata baru? Benar, tidak disangka setelah sekian lama menghilang dari peredaran, dia langsung merilis mahakarya yang sangat menakjubkan dan sempurna seperti ini. Seorang wanita berbaju biru di barisan depan menatap senjata itu dengan penuh ambisi. Jifeng alloy, logam yang sangat langka. Aku benar-benar harus memilikinya. Di dalam hati Su Jingming mulai menganalisis keunggulan senjata tersebut. Kemir alloy akan bertambah berat secara drastis saat dialiri superpower, sedangkan Jifeng alloy memberikan ketajaman yang sanggup menembus pertahanan apapun. Ini adalah spear yang benar-benar luar biasa. Inilah senjata yang aku butuhkan selama ini. Spear ini harus jatuh ke tanganku, batin Su Jingming dengan tekad bulat. Moderator melanjutkan penjelasannya untuk memanaskan suasana. Setelah spear ini dialiri superpower, berat maksimalnya bisa mencapai 100 ton. Sebuah beban yang mematikan bagi lawan manapun. Harga awal dibuka pada angka 500 juta. Setiap kenaikan bid tidak boleh kurang dari 1 juta. Seketika perang harga pun pecah di dalam ruangan. Kursi nomor 0113, 505 juta. Tidak mau kalah, suara lain menyahut cepat. Kursi nomor 0224, 520 juta. Persaingan semakin menggila. Kursi nomor 0131, 530 juta. Su Jingming kemudian mengambil alih kendali dengan tawaran yang mengejutkan banyak orang. Kursi nomor 0310, 600 juta. Namun kursi-kursi lain di barisan depan tidak mau menyerah begitu saja. Kursi nomor 0107, 610 juta. Kursi nomor 0137, 620 juta. Bahkan Li Wanying pun ikut terjun ke dalam persaingan. Kursi nomor 0104, 630 juta. Su Jingming mengamati situasi dengan tenang. Sepertinya sulit untuk mengintimidasi mereka hanya dengan kenaikan harga biasa. Aku akan memantau dulu bagaimana perkembangannya. Aku rasa Li Wanying di kursi nomor 0104 adalah saingan terberatku dalam perebutan senjata ini. Di sisi lain, Li Wanying bergumam sombong di dalam hatinya. Keluarga Li sudah memberikan penawaran. Aku ingin lihat siapa yang cukup berani dan cukup gila untuk bersaing denganku di wilayah kekuasaanku sendiri. Moderator mulai memberikan peringatan. 630 juta pertama. Apakah ada lagi? Namun, tepat sebelum palu diketuk, Su Jingming kembali menaikkan taruhan. Kursi nomor 0310, 640 juta. Orang-orang di sekitar mulai berbisik penasaran. Masih ada yang berani menambah bid? Wajahnya sangat asing, bukan orang dari keluarga besar di sini. Paling-paling hanya orang luar yang sedang mencoba mencari pengalaman. Memang biasanya hanya orang-orang seperti mereka yang tidak tahu aturan main di sini. Li Wanying menoleh ke arah Su Jingming dengan tatapan meremehkan. Kawan, perlu kau tahu bahwa kakakku Li Xianglin sedang mencari spear yang cocok untuk ia gunakan. Jika kau mau mengalah dan memberikan jalan, kau bisa berteman denganku, bahkan menjalin hubungan baik dengan keluarga Li kami yang berpengaruh. Mendengar tawaran itu, Su Jingming hanya tersenyum sinis di dalam hati. Persahabatan dengan keluarga level 6 peak itu sama sekali tidak memiliki arti atau nilai apapun bagiku.
Interupsi Li Wanying segera ditegur oleh moderator. Nona Li dilarang keras bagi pembeli untuk berbicara secara langsung di tengah proses lelang. Jika kau melanggarnya sekali lagi, hak lelangmu akan dicabut secara paksa. Persaingan semakin memanas dan mengerucut pada dua orang tersebut. Li Wanying dari kursi nomor 0104 berteriak, 650 juta. Su Jingming menyahut tanpa keraguan sedikit pun kursi nomor 0310, 660 juta. Seluruh ruangan kini gaduh dengan spekulasi. Wah, siapa sebenarnya pemuda itu? Berani sekali dia mencari masalah dengan keluarga Li. Dia masih berani menaikkan harga. Apa dia benar-benar tidak takut dengan konsekuensi berurusan dengan keluarga Li? Ternyata ada seseorang yang cukup nyali untuk mengganggu ambisi Li Wanying. Sepertinya pelelangan ini akan berakhir dengan sangat seru. Li Wanying mengepalkan tangannya dengan geram. Berani sekali dia tidak menganggap remeh diriku dan nama besar keluarga Li. Sialan. Sejak ayahku naik ke level 6 peak, belum pernah ada kejadian memalukan di mana seseorang berani menantang kami secara terang-terangan seperti ini. Moderator kembali menghitung. 660 juta pertama. Li Wanying langsung menimpali dengan nada emosi kursi nomor 0104, 670 juta. Di dalam hatinya, ia sudah sangat kesal. Aku ingin lihat seberapa tebal dompetmu sampai kau berani melawanku habis-habisan. Su Jingming merasa tawarannya mulai mendekati batas saldo miliknya. Ia pun berbisik kepada dua temannya. Qiu Yun, senior Jiang, apa aku boleh meminjam uang kalian jika harganya terus naik? Nanti pasti akan aku ganti secepatnya. Jiang Chuxuan menjawab dengan santai seolah uang itu bukan masalah besar. Aku punya simpanan 500 juta, harusnya cukup untuk kau gunakan tambahan, kan? Song Qiu Yun pun tidak mau kalah. Aku juga punya sekitar 1 miliar yang menganggur. Kalau itu masih belum cukup, aku akan menelepon orang rumah agar segera mentransfer uang tambahan sekarang juga. Su Jingming tersenyum lega. Itu sudah lebih dari cukup. Untuk sebuah senjata S-Rank, sebenarnya tidak perlu lanjut bid jika harganya sudah menembus angka 1 miliar. Lebih baik menggunakan uang sebanyak itu untuk menempa senjata custom secara mandiri. Jiang Luo yang mendengar percakapan itu di samping mereka hampir saja terjatuh dari kursinya. Ia bergumam kaget di dalam hati. Astaga, siapa sebenarnya kedua gadis cantik yang berada di dekat juniorku ini? Dengan sangat santai mereka membicarakan angka 500 juta dan 1 miliar seolah itu hanya uang receh. Bahkan masih bisa meminta tambahan dari rumah. Sekaya apa sebenarnya keluarga mereka? Su Jingming kini kembali melakukan penyerangan harga. Kursi nomor 0310 700 juta. Persaingan sengit terus berlanjut tanpa henti. Penawaran terus merangkak naik dengan cepat hingga akhirnya mencapai angka fantastis 830 juta. Seorang wanita berambut coklat yang mendampingi Li Wanying berbisik khawatir. Kak Wanying, harganya sudah jauh melebihi budget yang ditentukan. Apa perlu kita provokasi dia untuk menawar di atas 1 miliar agar dia rugi besar? Li Wanying menarik napas panjang dan mencoba menenangkan diri. Sudahlah, orang lain juga tidak bodoh. Biarkan dia memenangkan lelang kali ini. Aku punya cara lain yang lebih efektif untuk memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Akhirnya, moderator memulai hitungan akhir. 830 juta pertama, 830 juta kedua. Apakah ada tawaran terakhir? 830 juta ketiga. Terjual. Selamat untuk tuan di kursi nomor 0310. Su Jingming mengembuskan napas lega. 830 juta, harga yang masih masuk dalam batas kewajaran untuk mahakarya S-Rank seperti ini. Semoga spare ini tidak membuatku kecewa saat berada di medan tempur nanti. Singkat cerita, 30 menit kemudian di ruang administrasi, petugas pelelangan datang membawa pesanan Su Jingming dengan sangat hati-hati. Tuan, ini adalah 5 buah Thunder Core Tier 4 Lower dan Spear S-Rank Flowing Cloud Golden Edge yang Anda menangkan. Total semuanya adalah 874 juta Daxia Coin. Mohon periksa kembali kualitas barangnya sebelum kita melanjutkan ke proses penyerahan secara resmi. Su Jingming mengangguk, baik. Saat tangannya menyentuh gagang spear tersebut, seketika Su Jingming melepaskan sedikit energi petir keemasan. Aliran listrik itu merambat di sepanjang badan spear, menciptakan resonansi yang kuat. Dia segera melakukan pembayaran melalui perangkat digitalnya. Semua barang sudah diperiksa dan tidak ada masalah. Tinggal gesek kartu saja. Sementara itu, di sudut lain, area lelang, Li Wanying sedang bertemu dengan seorang pria parubaya yang memiliki aura membunuh yang pekat. Pria yang dikawal oleh 2 penjaga, Nona, kenapa menyuruh kami untuk segera datang ke sini secara mendadak? Apakah ada sesuatu yang harus kami bereskan untukmu? Li Wanying menatap Paman Li dengan tatapan tajam. Paman Li, aku butuh bantuanmu untuk menghabisi seseorang secepat mungkin.
Setelah itu, ambil semua barang berharga yang ia miliki, terutama spear yang baru saja ia beli. Paman Li bertanya dengan nada dingin, siapa targetnya, dan di mana lokasi yang paling aman bagi kita untuk menghabisinya tanpa jejak. Li Wanning menunjukkan profil pada layar ponselnya. Barusan aku sudah memeriksa datanya. Namanya adalah Su Jingming. Dia adalah esper level 3 high tier. Dia masuk ke Thunder Secret Realm ini menggunakan S rank pass yang diberikan oleh Universitas Superpower Modu. Paman Li sedikit mengernyitkan dahi. Mahasiswa Universitas Superpower Modu, apa sebaiknya kita tidak menyelidiki latar belakangnya lebih dalam lagi sebelum bertindak? Universitas itu bukan tempat sembarangan. Li Wanning melambaikan tangannya seolah hal itu tidak penting. Tenang saja, mahasiswa yang berlatih di Thunder Secret Realm milik kita ini jumlahnya sangat banyak. Kita tunggu saja sampai dia masuk ke zona badai petir yang ganas, baru di sana kita eksekusi. Melihat betapa buasnya para Fierce Beast di zona badai petir dalam waktu 1-2 jam saja, bahkan mayatnya pun tidak akan tersisa untuk diidentifikasi. Soal spear itu, mengubah warna dan sedikit bentuknya melalui artificer keluarga kita adalah hal yang sangat mudah. Tidak akan ada yang curiga. Paman Li segera memberikan instruksi kepada bawahannya. Kalian berdua mulai sekarang pergilah dan berjaga di pintu masuk zona badai petir. Segera laporkan kepadaku jika kalian melihat Su Jingming melintas. Siap, laksanakan, jawab para pengawal serempak. Li Wanning menambahkan, Paman Li kabari aku saat aksinya dimulai. Aku juga ingin ikut menonton langsung. Aku ingin melihat wajahnya yang penuh penyesalan karena sudah berani melawanku di depan umum. Paman Li mengangguk patuh, tentu saja Nona. Kembali ke sisi Su Jingming yang sedang mengagumi senjata barunya. Spear S-Rank memang memiliki kualitas yang sangat berbeda. Sensasi saat pertama kali digenggam benar-benar luar biasa mantap. Berat maksimal Flowing Cloud Golden Edge ini adalah 100 ton. Aku akan mencoba mengalirkan superpower milikku sekarang untuk melihat seberapa besar beratnya bisa kutingkatkan pada tahap kekuatanku saat ini. Su Jingming mulai memusatkan energinya ke gagang spear. Seketika tekanan gravitasi di sekitarnya seolah berubah. Buset, Su Jingming hampir saja kehilangan keseimbangan. Batas kekuatanku saat ini sebenarnya hanya mampu menahan beban 5 ton. Tadi nyaris saja spear ini jatuh dari tanganku karena beratnya tiba-tiba melonjak naik menjadi sekitar 6 ton lebih. Berat asli spear ini hanya 800 kg, tapi begitu dialiri energi langsung naik drastis menjadi 6 ton. Sepertinya aku harus sedikit mengubah gaya bertarungku agar bisa memaksimalkan potensi ini, gumamnya sambil mengatur napas. Su Jingming kemudian mengangkat kembali spear itu dengan kedua tangannya dan melakukan beberapa gerakan latihan dasar di udara. Ia tersenyum puas saat menyadari sesuatu. Ternyata ide ini oke juga. Saat melakukan serangan dengan spear ini, aku bisa memicu pertambahan beratnya secara tiba-tiba menjadi 6 ton tepat saat akan mengenai lawan. Beban seberat itu jika digabungkan dengan gaya inersia dan kecepatan serangan, lawan pasti tidak akan siap menahannya dan akan langsung mengalami luka parah atau hancur seketika. Memang setelah bertambah berat, kontrolnya menjadi jauh lebih sulit dan menguras stamina. Nanti setelah Kyuyun dan yang lain sudah pulang, aku akan melakukan latihan keras di zona badai petir. Ini benar-benar senjata yang mematikan dan sempurna bagiku. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita nantikan di chapter selanjutnya.